Bagaimana tidak? Sesuatu yang menjadi pokok atau pondasi mereka meninggalkannya dan menggantinya dengan sesuatu yang tidak menjadi prioritas. نزه تعالى عن شبيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyah wal qawli wal amal. Wa ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiknya kita berjumpa kembali dalam kajian bulan suci Ramadan bersama Yayasan Syahabah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak bacaan salawat kepada beliau, kelak di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara seiman, tema kajian kita kali ini adalah tentang pentingnya kesesuaian amal dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Maknanya, barang siapa yang melakukan suatu amal tidak sesuai dengan syariat, maka amal tersebut tertolak. Difahami dari hadis tersebut bahwa Allah tidak akan menerima suatu amal yang hamba lakukan jika tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika amal atau ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya dari macam ketaatan ia lakukannya dan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidaklah bernilai pahala. Sungguh banyak sekali orang-orang pada zaman kita sekarang, mereka telah merugi. Kebanyakan orang mereka pergi ke Makkah beberapa kali untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji setelah ia menunaikan haji yang wajib atau kali pertama. Atau sebagian orang mereka menyibukkan dengan salat sunnah, sedangkan mereka belum mempelajari ilmu agama yang pokok. Mereka belum mempelajari ilmu agama yang hukumnya fardu ain baginya untuk ia pelajari. Lalu mereka mengira bahwa seluruh amalnya sudah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah lalai bahwa syarat diterimanya amal soleh adalah sesuai dengan syariat. Bagaimana mungkin mereka yakin bahwa seluruh amalnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka belum mempelajari syarat-syarat sahnya atau rukun-rukun ibadah tersebut? Maka tidak ada jalan lain untuk mengetahui hal tersebut kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Saudara-saudara seiman, oleh karena itu Imam Hasan Al-Bisri telah berkata,
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Beliau berkata, "Amalun qalilun fi sunnah khairun min katsirin fi bid'ah." Maknanya, amal yang sedikit sesuai dengan syariat itu lebih baik daripada amal yang banyak namun menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, seseorang telah melakukan ibadah salat ataupun ibadah puasa, namun tidak memenuhi syarat-syarat sahnya, dan ia mengira bahwa ia telah melakukan ibadah yang besar. Ia mengira ia telah melakukan amal ibadah yang banyak. Ia mengira bahwa ia telah mendapatkan pahala yang besar pula dari Allah. Padahal sebaliknya, pada hakikatnya ia tidak mendapatkan sedikit pun pahala atas ibadah yang telah ia lakukan itu. Saudara-saudara seiman, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama adalah kegiatan yang paling memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Lebih utama dari melakukan ibadah-ibadah badaniyah yang sunnah. Karena manfaat ilmu meluas, bermanfaat kepada orang yang berilmu dan orang lain. Sedangkan ibadah-ibadah badaniyah yang sunnah, manfaatnya terbatas kepada orang yang beribadah tersebut. Keutamaan tersebut juga dikarenakan ilmu menentukan sah dan tidaknya ibadah-ibadah lainnya. Jadi, ibadah-ibadah lain membutuhkan ilmu dan bergantung kepadanya. Sedangkan ilmu tidak bergantung kepada ibadah-ibadah tersebut. Dikarenakan orang yang beribadah tanpa ilmu akan melakukan ibadah yang rusak yang akan membuatnya celaka. Karenanya Imam Ibnu Raslan dalam matan Alfiyah Zubatnya, beliau mengatakan, "Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Maknanya, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka segala amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara seiman, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Maknanya, orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan yang agung, akan Allah berikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Dengan dimudahkan untuk belajar kepada ahli ilmu yang terpercaya. Saudara-saudara seiman, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa tanda keberuntungan seseorang dan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah ketika diberikan kedalaman pemahaman tentang agama. Maka bukankah selayaknya kita termasuk orang yang mau berusaha keras untuk memperoleh kebaikan ini? Para ulama memahami hal ini dengan baik, sehingga mereka pun berusaha keras menuntut ilmu sehingga mencapai kemuliaan dan kejayaan. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi'i berkata, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama adalah kegiatan yang paling utama untuk memanfaatkan waktu-waktu yang berharga ini. Dikarenakan menuntut ilmu berguna untuk menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Maknanya, barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Yakni, pahala orang yang pergi menuntut ilmu menyerupai pahala orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah. Hal ini disebabkan karena ilmu agama adalah senjata yang digunakan oleh seorang mukmin untuk melawan setan. Melawan setan-setan dari bangsa manusia, melawan hawa nafsunya sendiri, membedakan antara hal-hal yang bermanfaat baginya dan yang membahayakan di akhiratnya, serta membedakan antara perbuatan yang diridhai oleh Allah dan amal yang pelakunya dibenci oleh Allah. Saudara-saudara seiman, dengan ilmu agama kita dapat membedakan antara kufur dan iman, antara tauhid dan syirik, antara tanzih, keyakinan yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, dan tasbih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan ilmu agama, kita tahu bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak satu pun makhluk menyerupainya. Allah bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia, dan juga bukan pula benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya. Dengan ilmu agama, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada, tetapi tidak menyerupai semua yang ada. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dengan ilmu agama, kita mengetahui apa yang boleh kita katakan dan kenapa kita mengatakannya. Dan dengan ilmu agama, kita akan tahu kapan kita diam dan kenapa kita diam. Dengan ilmu agama, kita bisa membedakan perkara yang halal dari yang haram, yang hak dari yang batil, dan yang baik dari yang buruk. Jadi, ilmu agama adalah kehidupan Islam. Maka, selayaknya kita terhadapnya dengan memberikan perhatian, mempelajari, dan mengajarkannya. Karena perkara yang paling layak menghabiskan waktu-waktu yang berharga yang kita miliki adalah dengan menuntut ilmu. Bagaimana tidak? Nabi SAW telah memberitahukan bahwa para malaikat berhenti mengepakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, menunjukkan sikap rendah hati terhadapnya dan ridha terhadap apa yang dilakukannya. Saudara-saudara seiman, jika kita tidak memiliki semangat yang tinggi, maka jangan sekali-kali mengabaikan untuk mempelajari ilmu agama yang Allah wajibkan kepada kita untuk mempelajarinya. Karena di antara ilmu agama ada kadar yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang baligh dan berakal. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama yang pokok adalah wajib atas setiap orang muslim. Kadar ini mencakup ilmu tauhid dan hal-hal yang mesti dikerjakan oleh seorang mukmin. Maka hukumnya wajib atas setiap orang muslim dan tidak boleh seorang pun tidak mengetahuinya. Karena kewajiban menuntutnya berlaku umum bagi semua orang, bukan terbatas bagi para ulama saja. Kadar ilmu agama yang pokok ini
juga mencakup apa yang dikatakan oleh Ibn al-Mubarak ketika beliau ditanya tentang menuntut ilmu agama yang diwajibkan atas semua orang. Maka beliau menjawab dengan sekira orang tidak terjun mengerjakan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Caranya dengan bertanya dan belajar. Inilah menuntut ilmu yang wajib bagi semua orang. Saudara-saudara seiman, oleh karenanya Yayasan Syahamah hadir dan berperan aktif dalam menuntaskan ilmu agama yang pokok bagi masyarakat melalui majelis-majelis ta'limnya yang tersebar di seluruh Indonesia di bawah naungan Yayasan Syahamah. Demikian, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengerjakan amal-amal yang Ia cintai dan Ia ridhai. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.